Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menjalani kehidupan kampus, teman-teman sekalian, ada berbagai tipe mahasiswa, mulai dari kupu-kupu, kura-kura, sampai kunang-kunang. Tapi dari semua itu, gue paling suka kuda-kuda. Kuliah dakwah, kuliah dakwah. Yoi, gokil gak tuh? Ah, sok suci lu. Nggak apa-apa kali gue sok suci ketimbang sok najis kan? Well, kali ini gue mau ngomongin soal dakwah Islam di kampus. Sebenarnya seberapa penting sih dakwah itu? Bukannya itu job desk-nya Ustadz doang? Lah gue mah minim akhlak, ngapain ngurus-ngurusin dakwah segala coba? Oke, sebelum membahas seberapa pentingnya dakwah itu, gue mau cerita sedikit. Pada suatu malam, teman-teman sekalian, ada seorang pencuri mengendap-endap hendak memasuki rumah seseorang. Karena katanya mencuri di lingkungan itu lebih mudah dilakukan pada malam hari. Nah, pencuri ini mengendap-endap berusaha sebaik-baiknya agar tidak ketahuan. Ternyata ketika dia sedang melaksanakan aksinya, kepergoklah oleh seorang hansip yang kebetulan lewat. Maka hansip itu langsung berteriak, "Pencuri, pencuri, maling, maling." Langsung pencuri itu bilang, "Wah, kamu ini jangan teriak-teriak." "Lah kenapa?" tanya si hansip. "Kamu itu mengganggu saya saja. Tidak usah ikut campur urusan orang. Mengganggu saja kamu ini. Jangan teriak-teriak. Kalau kamu teriak-teriak lagi, saya bungkam mulutmu." Nah, kalau kita ada di posisi hansip dalam cerita itu, apa yang akan kita lakukan? Akankah kita hanya diam dan membiarkan pencuri itu beraksi? Ataukah kita akan bersuara dengan segala resikonya? Well, seperti itulah analogi dalam berdakwah. Menyerukan kebaikan dengan segala tantangan dan berbagai respon tak berkenan. Oke, kita bisa sepakat bahwa dakwah itu mengajak kepada kebaikan dan menyeru untuk menghindari keburukan. Tapi apakah hanya sebatas itu saja? Tidak. Lebih dari itu, dakwah juga merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam Quran surah An-Nahl ayat 125, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah." Kata Allah, serulah manusia kepada jalan Rabbmu, kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan bijak, dan sampaikanlah pelajaran yang baik. Jadi apapun profesi kita, sejatinya kita adalah umat dakwah. Sebagai mahasiswa di kampus, tampilkanlah akhlak Islam. Bicara yang baik, yang jujur, amanah, dan menjauhi maksiat. Jadi ketika orang melihat kita akhlaknya baik, orang akan bertanya siapa dia? Dia adalah seorang muslim. Ketika akhlak seorang muslim dilihat, maka kita sedang berdakwah dengan akhlak kita. Begitupun ketika kita sedang di rumah, kita berdakwah dengan akhlak kepada orang tua kita, kepada adik dan kakak kita, kepada tetangga kita. Tidak harus kita langsung ke masjid dan menyampaikan ceramah, tidak. Karena itulah sejatinya dakwah dapat dilakukan oleh setiap kita. Kita semua punya potensi untuk berdakwah sesuai dengan kemampuan dan kadar keilmuan masing-masing. Jadi berdakwah tuh semudah itu ya? Iya, semudah itu berdakwah tuh. Terus ngapain kita repot-repot berdakwah? Toh saat kita menyampaikan kebaikan juga orang akan berkata, "Sudahlah, urusan saya, urusanmu, urusanmu. Jangan kamu urusin urusan orang lain. Kamu gak perlu urusin orang lain, yang penting dirimu sendiri beres dulu." Nah, pernyataan-pernyataan seperti ini adalah contoh pernyataan yang ujung-ujungnya menginginkan kita berlepas dari dakwah. Menginginkan kita tidak lagi berdakwah. Karena kita takut dikatakan sebagai orang yang ngurusin orang lain. Takut dibilang orang yang kepo. Takut dibilang orang yang selalu peduli dengan urusan orang. Nah, ini adalah hal-hal yang harus kita waspadai. Karena dalam Islam, kepedulian kita terhadap orang lain memang kita wujudkan dengan dakwah. Sebagaimana kata Allah dalam Quran surah Ali Imran ayat 104, "Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Jadi setidaknya harus ada di antara kelompok muslim ini satu kelompok yang melakukan tugas-tugas di dalam Islam.
Apa tugas-tugas di dalam Islam ini? Yang pertama adalah melakukan yad'una ilal khair, menyerukan nilai-nilai dalam Islam, menunjukkan kebaikan-kebaikan Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, ya'muruna bil ma'ruf, senantiasa menyeru kepada kemakrufan, menyeru kepada kebaikan. Kebaikan-kebaikan kita tunjukkan, kita tuntun orang-orang untuk masuk ke dalam kebaikan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa yanhauna 'anil munkar, dan kita senantiasa mencegah terhadap kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun. Dan kelompok-kelompok inilah yang melakukan 3 tugas itu, termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Nah, artinya itu adalah seruan dari Allah kepada kita untuk mengemban dakwah Islam dengan menyerukan nilai-nilai Islam, mengerjakan dan mengajak untuk berbuat kebaikan serta meninggalkan keburukan. Artinya kita tidak bisa mendiamkan kemungkaran yang ada di depan mata kita. Ini pun ditegaskan oleh Rasulullah SAW, "Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi." Maka siapapun yang melihat kemungkaran, ubah dengan tangannya. Jangan diam. Gak ada opsi diam di sana. Opsi yang kedua, kalau kita tidak mampu mengubah dengan tangan kita, fabilisani. Kalau kita tidak mampu, ubahlah dengan lisan kita. Maka kita sampaikan kebenaran kepada orang yang melakukan kemungkaran itu. Fa illam yastati' fabiqalbi. Kalau kita tidak mampu lagi, maka ubahlah dengan hati kita. Atau minimal kita tidak menyetujui kemaksiatan itu. Kita tidak meridhoi kemaksiatan itu, kita pergi dari kemaksiatan itu. Sehingga orang tahu bahwa kita tidak suka dengan kemaksiatan itu. Tidak ada opsi di situ untuk menerima kemaksiatan. Tidak ada opsi di situ untuk mengiyakan kemaksiatan. Tidak ada opsi di situ untuk berdiam. Pilihannya cuma 3. Ubah dengan tangan atau kekuasaan. Bila tidak mampu, ubah dengan lisan. Kalaupun tidak bisa dengan lisan karena satu dan lain hal yang tidak memungkinkan, maka yang ketiga, jauhi kemaksiatan itu. Ingkari dengan hati. Wadzalika adhaful iman. Rasulullah sampaikan, mengingkari dengan hati itu adalah selemah-lemahnya iman. Berarti kalau seseorang melihat kemaksiatan, dia tidak mau mengubah dengan tangannya, tidak pula dia menyampaikan dengan lisannya yang benar, tidak pula dia ingkari dengan hatinya, maka selemah-lemah iman pun dia tidak punya. Ini yang harus kita sampaikan pada diri kita saat melihat sebuah kemaksiatan. Apakah sudah selesai tantangan yang kita hadapi dalam berdakwah? Belum. Apalagi? Sadar atau tidak, objek dakwah kita kini dan nanti akan banyak didominasi oleh anak-anak muda. Artinya apa? Kita tidak bisa berdakwah kepada milenial dengan cara kolonial. Kita tidak bisa memaksa anak muda dengan pikiran modern dan sistematis untuk serta-merta menerima seruan kita. Kita tidak bisa hanya diam dan berprinsip, aku masih seperti yang dulu. Karena objek dakwah kita adalah generasi lintas budaya, maka metode dakwah kita pun harus mampu bersenada seiring sejalan dengan perkembangan zaman dan peradaban. Gimana caranya? Kita lakukan pendekatan kepada objek dakwah kita dengan keyakinan bahwa dakwah dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Contohnya gini, remaja pria masa kini suka membentuk geng motor. Maka kita sebagai agen-agen kebaikan bergabunglah atau bentuklah komunitas sejenis dengan fasilitas plus-plus. Plus apa tuh? Plus teman soleh anti toksik dan maksiat, plus reminder sholat 5 waktu, plus tutor ngaji gratis, dan plus-plus fasilitas kebaikan lainnya. Artinya apa? Kita sebagai agen-agen kebaikan bisa memberi warna berbeda dengan melakukan rebranding dalam dakwah, baik itu di kampus maupun di berbagai komunitas lainnya. Selain melakukan rebranding dakwah kampus, kita juga melakukan rebranding terhadap komunitas geng motor. Bahwasanya sekumpulan pemuda pecinta motor tersebut tidak melulu meresahkan masyarakat dengan kebisingan dan kegaduhan yang sering kita saksikan, namun juga bisa menjadi wadah silaturahmi yang positif. Apalagi jika dapat berkontribusi dalam sosial masyarakat dengan berbagai kegiatan yang bagus seperti sahur on the road, kopi darat atau kopdar plus kajian Islam, dan lain sebagainya. Intinya dengan menjadikan dakwah sebagai bagian dari keseharian kita, dengan merangkul lebih banyak orang di sekitar kita, dengan melakukan rebranding terhadap metode berdakwah kita,
insya Allah akan menjadikan kita sebagai umat dakwah. Kita adalah dakwah dan dakwah adalah kita. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Maka siapakah yang perkataannya lebih baik daripada orang-orang yang senantiasa mengatakan dakwah-dakwah Allah, yang menyampaikan ayat-ayat Allah, yang menyampaikan kalimat-kalimat Allah, yang menyampaikan kebaikan-kebaikan di dalam Islam. Senantiasa mereka beramal saleh dan mengatakan dengan bangga, kami termasuk bagian dari umat Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.